Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibu Putut Setiorini. Saya adalah CGP angkatan 7 dari SD Negeri Pegadaian 02 Kabupaten Pati. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik modul 2.3 yang dimana nanti untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik, di mana nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap, yaitu pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Nanti saya akan melakukan kegiatan pra observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Wahyu Ismayanti yang juga berasal dari SD Negeri Pegadaian 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Putut. Sebelum saya melakukan kegiatan pra observasi, silakan Bu Isma memperkenalkan diri kepada teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wahyu Ismayanti, biasa dipanggil Bu Isma. Saya guru kelas 1 di SD Negeri Pegadaian 02. Selain mengajar di kelas 1, saya juga mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Bu Isma. Bagaimana kabar Bu Isma hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Putut? Alhamdulillah juga baik. Nanti kita akan berbincang-bincang sebentar Bu, 10 atau 15 menit ke depan, yaitu tentang kegiatan pra observasi, di mana nanti sebelum saya melakukan observasi praktek kegiatan pembelajaran, saya ingin melakukan coaching supervisi akademik yaitu pada tahap pra observasi. Ya. Nah, yang pertama Bu Isma, nanti pada kegiatan praktek mengajar, tema apa yang akan Ibu pilih nantinya untuk kegiatan praktek mengajar? Karena kebetulan di kelas 1 ini kan sudah kurikulum merdeka ya Bu, jadi sudah tidak menggunakan tema lagi, tapi sudah mata pelajaran gitu. Dan untuk besok itu rencananya saya mau memakai pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, berarti bahasa Inggrisnya ini sudah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Menarik sekali ya Bu, berarti Bu Isma ingin mengajar dengan tema atau mata pelajaran, bahasa Inggris. Nah, berarti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Isma capai untuk praktek pembelajarannya apa Bu? Ini ada 3 ya Bu. Yang pertama menyebutkan angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris dengan benar. Lalu yang kedua menyebutkan jumlah benda milik mereka yang berjumlah 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga menggunakan kata my dan your dalam percakapan. Oh, berarti ada 3 ya Bu? Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama tadi menyebutkan angka 1 sampai 10, yang kedua apa tadi Bu? Menyebutkan jumlah benda. Menyebutkan jumlah benda. Kemudian yang ketiga menggunakan kata my dan yours. Jadi ini dalam bahasa Inggris ya Bu? Iya, dalam bahasa Inggris. Jadi ini pengetahuan dasar ya Bu ya? Ya, cukup menarik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira yang akan Ibu Isma kembangkan apa? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan berbicara dan mendengarkan. Kemampuan berbicara dan mendengarkan. Karena saya fokuskan ke kemampuan lisan ya, bahasa lisan. Karena kan kelas 1 itu untuk menulis, membaca itu kan mereka masih agak kesulitan ya. Ada beberapa siswa yang belum bisa membaca, menulis seperti itu. Berarti yang ditekankan, yang dikembangkan adalah membaca, mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa lisan. Ya, oke. Nah, untuk kompetensi apa yang akan Ibu Isma kembangkan pada kegiatan praktek mengajar besok? Ya, itu tadi kompetensi berbicara dan mendengarkan, listening dan speaking. Listening dan speaking. Kan bahasa itu ada 2 Bu, ragam tulis dan lisan. Dan untuk besok itu yang ingin saya kembangkan adalah yang mendengarkan, yang lisan, mendengarkan dan berbicara. Yang berkaitan dengan angka tadi. Ya, berkaitan dengan angka.
Berarti ini secara tidak langsung mengajar seperti matematika gitu ya Bu? Ya seperti matematika. Tapi ya. dalam pengenalan dalam bahasa Inggris dasarnya seperti itu ya. Untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu Isma lakukan, kira-kira apa yang akan Ibu Wahyu lakukan atau Bu Isma lakukan untuk mencapai atau mengembangkan kompetensi tersebut yang ingin Ibu Isma lakukan? Saya menggunakan beberapa strategi ya Bu. Yang pertama dengan permainan. Lalu yang kedua bernyanyi. Lalu dengan melalui mewarnai dan menggambar. Karena kan anak-anak itu ya Bu, terutama kelas 1 itu mereka lebih suka bermain, menggambar, bernyanyi. Jadi saya berusaha untuk menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa. Berarti Bu Wahyu melakukan atau mengidentifikasi kebutuhan siswanya ya, terlebih dulu sebelum saya menentukan media atau strategi apa itu saya amati dulu, saya petakan dulu siswa saya itu masuk kategori gaya belajar visual, audio atau kinestetik. Untuk siswa yang kinestetik saya menggunakan pembelajaran permainan. Untuk yang visual menggunakan menggambar dan mewarnai itu. Berarti kalau memetakan sesuai dengan kebutuhan murid, berarti ini sama dengan itu ya pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Ya, saya mencoba untuk menyiapkan beberapa proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam itu. Kan ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, ketika Ibu menerapkan pembelajaran yang bisa dikatakan berdiferensiasi, ada tidak di situ penerapan pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positifnya? Ada Bu. Untuk yang kompetensi sosial emosional, saya mengajak siswa sebelum pembelajaran, saya mengajak mereka untuk mempraktikkan kegiatan mindfulness. Saya putarkan musik yang lembut, lalu saya ajak mereka untuk relaksasi, memejamkan mata, duduk tegak, lalu saya berikan kata-kata motivasi, sugesti agar mereka bisa fokus dan kembali dalam pembelajaran. Kalau budaya positifnya Bu, mungkin ketika pembelajaran besok. Budaya positifnya itu sebelum mulai pelajaran saya ingatkan mereka kepada keyakinan kelas yang telah kami buat sebelumnya. Saya minta mereka agar bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dijalankan. Dan nanti apabila dalam perjalanannya dalam kelas itu ada siswa yang melanggar, saya akan melakukan restitusi atau mengingatkan kembali anak yang melanggar tersebut pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, bagus ya Bu ya. Berarti di sini tadi Ibu Isma sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak yang senang bernyanyi, menggambar, terus permainan atau dikatakan pemenuhan kebutuhan belajar, kinestetik, visual dan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Tadi PSN-nya juga sudah ada menerapkan mindfulness, kemudian budaya positifnya yang berkaitan dengan keyakinan kelas dan kesepakatannya untuk mengatasi praktek pembelajaran nanti ya. Dalam praktek pembelajaran nanti, kira-kira Bu Isma akan menggunakan metode apa? Sesuai dengan RPP-nya. Ya, kalau di RPP ini tadi strateginya ada permainan. Metodenya berarti permainan ya. Lalu bernyanyi, terus menggambar dan mewarnai. Berarti metodenya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Saya bagi anak menjadi 3 kelompok. Oh, jadi 3 kelompok ini masing-masing kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar. 3 sampai 4 kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, untuk mencapai tujuan dari praktek pembelajaran Bu Isma dari awal, strategi apa yang akan Ibu Isma gunakan besok ketika praktek pembelajaran? Strateginya itu tadi ya melalui permainan Bu, bernyanyi, lalu menggambar. Strateginya. Berarti membedakan karena anak-anak biasanya kelas 1 seperti itu ya, sukanya bermain, bernyanyi, kemudian ini nanti bermain seperti bernyanyi, apakah juga menggunakan bahasa Inggris Bu? Iya, maksudnya materi itu saya sampaikan melalui lagu itu tadi. Jadi lagunya itu tidak sekedar hanya untuk yel-yel gitu kan, tapi sudah masuk ke materi. Materinya tuh saya sajikan dalam lagu itu. Jadi lagu itu kalau anak mempelajari lagu itu berarti dia sudah mempelajari materi.
Oh iya. Nah, dari strategi Bu Isma yang akan gunakan besok, kira-kira ada nggak kendala yang Bu Isma hadapi? Kalau kendala tidak terlalu berarti ya Bu. Cuma apa ya, perlu persiapan yang lebih. Kan saya harus memasukkan materi itu ke dalam lagu, kan harus membuat dulu, mencari dulu referensi. Nanti itu apa materinya bagus untuk pakai lagu apa ya yang pas. Setelah itu mencari gambar-gambar yang sesuai yang nanti digunakan untuk praktik menggambar dan mewarnai, lalu mencari permainan yang bisa membuat anak belajar tentang angka. Itu kan perlu persiapan terlebih dahulu, jauh-jauh dari sebelum mengajar gitu. Harus ada persiapan dulu. Ya, berarti memang betul ya, untuk mengurangi hal-hal atau kendala memang harus diperlukan persiapan yang matang ya. Jadi materi yang akan disampaikan besok perlu dipersiapkan jauh-jauh hari dari alat bahan yang dari bahannya, medianya mungkin ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Lalu apa yang akan lakukan Bu Isma untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ya tadi? Ya, untuk mengatasi kendalanya ya mempersiapkan terlebih dahulu Bu, mengumpulkan media yang saya butuhkan seperti kartu angka. Itu kan saya cari dulu di sekolah, kebetulan ada alat peraga berisi angka-angka itu 1 sampai 10 itu ada yang bertuliskan angka, ada yang bertuliskan huruf, itu saya gunakan yang ada di sekolah, alat peraga yang ada di sekolah. Kemudian untuk gambar saya mencetak, saya cari di Google gitu Bu, lalu saya cetak dan nanti bisa digunakan anak untuk menggambar dan mewarnai. Berarti itu ya sama ya tadi, untuk membuat persiapan yang matang. Jadi sebelum melakukan pembelajaran memang kita harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Memanfaatkan dari sumber daya yang ada. Ya, betul. Di sekolah ada apa saja, lalu saya mencari searching di Google, di YouTube, banyak inspirasi lah. Ya, baiklah Bu Isma. Terus di dalam RPP atau nanti praktek pembelajaran yang akan Ibu Isma lakukan, berarti kira-kira asesmen yang akan Ibu Isma pakai berupa atau berbentuk seperti apa? Untuk asesmennya saya lisan ya Bu, seperti yang ada di RPP ini, rubrik penilaiannya ada 3 aspek, kelancaran, ketuntasan, dan pelafalan. Saat anak itu diskusi atau dialog, saat berdialog mempraktikkan my dan your tadi. What is your number? Berapa angkamu? My number is 10. Sebelumnya sebelum mempraktekkan dialog itu kan anak-anak saya bagi kartu yang sudah saya tadi, ada kartu tuliskan angka, anak-anak saya bagi satu-satu, lalu dalam kelompok mereka akan mempraktikkan itu. Misalnya anak yang satu dengan yang satunya lagi, kalau si A dengan si B, what is your number? Nanti dia melihat, oh angkanya 9, my number is 9. Nah, nanti saya nilai dari situ apakah anak itu sudah lancar dan sudah berkomunikasinya apakah lancar, lalu pelafalan bahasa Inggrisnya bagaimana, sudah betul atau belum mengucapkan what is your number. Oh iya, berarti asesmennya menggunakan nanti pedomannya rubrik penilaian lisan. Ya, berarti ada aspek kelancaran, ketuntasan, dan pelafalan. Ya, bagus Bu Isma. Terus untuk nanti praktek pembelajaran, kira-kira media apa saja yang Ibu gunakan? Yang akan saya gunakan adalah kartu angka ya, kartu angka. Tadi yang saya dapat dari alat peraga yang ada di sekolah, beberapa kartu itu 1 sampai 10 bertuliskan angka 1 sampai 10. Lalu gambar yang sudah saya cetak tadi, gambar angka yang nanti akan digunakan anak untuk menggambar dan mewarnai. Ada dari media video Bu mungkin yang ditampilkan. Kalau menyanyi bagaimana Bu? Kalau menyanyi nanti saya akan tampilkan liriknya ya Bu di LCD di depan, lalu saya akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Akan saya ajari secara langsung. Berarti mungkin antusias ya, anak-anak pakai bahasa Inggris menyanyi itu satu hal yang baru ya. Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan supaya nanti praktek pembelajaran itu bisa berjalan lancar? Dukungan seperti dari fasilitas ya Bu, ada LCD, kebetulan di sekolah itu sudah ada, printer untuk mencetak gambar juga sudah ada, lalu jaringan internet untuk mendownload gambar-gambarnya juga alhamdulillah di sekolah sudah ada. Jadi saya sangat bersyukur ya bisa memanfaatkan sumber daya yang di sekolah untuk memaksimalkan kemampuan pembelajaran siswa.
Selain dari fasilitas atau tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira mungkin dari pihak-pihak yang lain yang dukungan dari rekan sejawat dan juga dari Bapak Kepala Sekolah ya juga sangat bagus. Jadi ini terlibat semuanya ya Bu ya. Oke Bu Isma. Nah setelah tadi dukungan, kira-kira apa komitmen dari Bu Isma untuk pembelajaran praktik pembelajaran? Saya ingin anak-anak itu bisa menggunakan bahasa Inggris walaupun dari tingkat yang sangat sederhana. Seperti itu tadi, bertanya angka pada temannya, what is your number? Hanya satu kalimat itu, tapi mereka itu bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak berhenti hanya di kelas saja, mempelajari lembar kerja saja, tapi dia bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya, sehingga anak-anak ini bisa belajar bahasa Inggris tidak hanya di sekolah tapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam bentuk hal yang dasar dulu seperti yang pengenalan angka ya. Ya, bagus Bu Isma. Nah, sebelum ini sudah tidak terasa Bu Isma, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya sebelum bincang-bincang diakhiri. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini apa yang ingin Bu Isma sampaikan? Semoga dari kegiatan supervisi akademik ini nanti saya bisa melakukan refleksi dari pembelajaran saya setiap hari itu, apakah ada yang harus saya perbaiki, bisa belajar lagi dari buku dan dari rekan-rekan yang lain. Nanti dari kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi belajar. Ya, sama-sama belajar ya Bu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Ini sudah pertanyaan terakhir. Jadi tadi Bu Isma sudah mengatakan menggunakan penerapan pembelajaran yang sudah berdiferensiasi. Ada juga PSE-nya juga ada, kemudian serta budaya positifnya. Tadi juga Bu Isma untuk mengatasi atau meminimalisir dari kendala. Tadi Bu Isma juga sudah membuat persiapan terlebih dahulu yang matang dengan cara menyiapkan media-media yang dibutuhkan ya, kemudian juga memberikan atau melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Ini bagus sekali. Semoga apa yang Bu Isma nanti lakukan pada kegiatan praktek pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian tujuan yang pembelajaran yang ingin Bu Isma ini capai juga akan tercapai dengan baik. Nah, saya juga ucapkan luar biasa kepada Bu Isma selain sebagai guru SD juga sebagai guru bahasa Inggris. Ini ngomong-ngomong Bu Isma berarti latar belakangnya pendidikannya juga S1 bahasa Inggris ya Bu? Ya, S1 pendidikan bahasa Inggris dan S1 pendidikan guru sekolah dasar 2 kali ya Bu. Ini kenapa mau mengajar juga guru kelas sama awalnya tuh saya Inggris? kan guru bahasa lulusan dari pendidikan guru bahasa Inggris awalnya, lalu udah mengajar di SD, kebetulan ada lowongan mengajar guru kelas gitu. Lalu kepala sekolah menyarankan untuk kenapa tidak ambil pendidikan guru sekolah dasar. Lalu saya ya semangat lah untuk belajar lagi. Luar biasa ya Bu, semoga dengan ilmu nanti yang Ibu Isma lakukan biar tidak hilang gitu ya Bu, untuk pendidikan bahasa Inggrisnya ini juga sangat tekan. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu Isma yang memegang ya? Wah luar biasa. Amalnya luar biasa ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Isma. Semoga nanti kita akan berjumpa lagi dalam praktek pembelajaran. Saya akan berperan sebagai supervisor nanti di mana akan mengamati pembelajaran, praktek pembelajaran. Semoga tidak ada halangan maupun rintangan dan kita akan bertemu lagi di kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Isma. Demikian teman-teman percakapan saya dengan Bu Isma tahap pra-observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baru tempel, yang sudah bisa ditempel. Caranya hari ini senang semua. Alhamdulillah. Nah, apa itu Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ladies scanning itu loh, yang mendengarkan musik sambil belajar apa? Ya? Nah, coba sekarang kita coba teknik mindfulness ya dengan teknik stop. Stop dari apa kan? Dari semua bagi yang lagi ngobrol sama temannya stop dulu. Yang pegang pensil stop dulu. Ayo semuanya stop. Semuanya stop. Posisinya bagaimana? Tangannya di atas paha. Ya, tangannya di atas paha. Kaki di atas lantai, tangan di atas paha, badannya tegak. Terus selanjutnya apa? Pejamkan matanya. Yuk, pejamkan matanya. Ayo, paling sekarang pejamkan matanya. Pejamkan matanya, yuk, lihat mulai ya. Kita yang sedang duduk di kursi menyangga pada kursi atau waduk. Tarik nafas dalam melalui hidung 1, 2, 3, 4. Buang nafas melalui mulut 4, 3, 2, 1. Kiri dan kanan. Perhatikan bukan bisa dari seluruh tubuh sepenuhnya. Tarik nafas perlahan, lalu buka kembali mata kalian. Mari kita lakukan belajar kita hari ini ya. Tapi kalau yang itu seperti apa? Tambah seperti apa? Tepatnya sendiri. Atau apa lagi? Memperhatikan? Para nanti jalan-jalan gitu? Boleh apa tidak? Jadi kita pelan-pelan ke kanan. Nah, soalnya kita harus melaksanakan kelas kita ya, Farel ya. Bisa Farel? Farel dulu. Bisa? Ini kita akan belajar. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu belajar apa? Angka. Jadi ini kita akan belajar angka. Angka itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Siapa yang tahu? Satu tak? Yang masuk kita mau belajar angka, belajar apa? Biar tahu. Berapa saja di sini? Ada angka berapa saja? Ini angka berapa? Angka berapa? Coba yang dulu ya. Angka berapa? Ini? 5. Say after me. Saya kelas dulu ya. 5. 2. 8. 1. 4. 6. 10. 3. 7. 9. Thank you, juga. Kasih. 4. Iya, good. Bilang. Where is number 3? Mana angka 3? Ya. Farel. Nanti kalian mewarnainya di kertas yang diberikan ya. Satu anak dalam satu kelompok, satu anak mewarnai satu gambar, satu nomor. Ya ini untuk kelompok 1. Ini kanannya itu
warna merah boleh. Terus luarnya nanti warna kuning. Atau mau sama semua juga boleh. Happy finish? Yang kedua happy finish? Ya. Ya, nomor satunya. Jadi ya, nanti ya. Habis ini warna 7. 7. Nanti Gilang mau jawab. My number is 1 atau 2 atau 3, 4. Nanti dapatnya berapa? Kalau sudah diisi di sini ya, pakai pensil diisi di buku, ya. Paham? Paham apa enggak? Do you understand? Ini paling 9. Sudah dapat angka semua? Coba diangkat mana? Sudah dapat semua mana kartunya? Where is your number? What is your number? Ya. Nanti yang bertanya, yang A, what is your number? Urut nanti. Yang pertama bisa dulu. What is your number, Putra? Putra menjawab. My number is berapa itu? 4. Terus nanti ditulis di buku ini ya. Ditulis di buku ini halaman 39. What is your number, Putra? Ya, pintar. Jadi Putra ditulis di sini. Putra. Nomornya berapa? Tapi di bukumu ya. Di buku ini ya. Ya, ditulis. Ditulis Putra. Satu kelompok nulisnya sama. Satu kelompok sama. Putra. Sini nomor 2 Putra. Yuk isi kejar sini. Putra. Nomornya berapa tadi? Nah, di sini pakai pensil. Gilang jawab my number is. 8 itu apa? Ya, pintar. Berarti ditulis ini nomor 2, nomor 1, nomor 2 ini Gilang. Nomornya E. Nah, sama. Bernyanyi, siapa sekarang bernyanyi? Judulnya apa ini? My Little Pencil. Yang bernyanyi? Yang saya. Berdiri dulu yuk, stand up. Stand up, berdiri. 1 little, 2 little, 3 little pencil, 4 little, 5 little, 6 little pencil, 7 little, 8 little, 9 little pencil, 10 little pencil. Kalau bahasa Indonesia gimana? 1, 2, ini 3, 4, 5, ini 6, 7, 8, ini 9, ini 10. Bahasa Inggris ya, ya. Sudah lagi. Farel, ayo siap Farel. Yuk. 1 little, 2 little, 3 little pencil, 4 little, 5 little, 6 little pencil, 7 little, 8 little, 9 little pencil, 10 little pencil. Ini tahu itu apa?
dari strawberries misalnya. 1 little, 2 little, 3 little strawberries, 4 little, 5 little, 6 little strawberries, 7 little, 8 little, 9 little strawberries, 10 little strawberries. Ya, bedanya bisa diganti. Coba sekarang kalian yang nyanyi bisa ya. Coba berdiri dulu ya. Coba tampok 1, tampok 2, tampok 3, tampok 1, 2, 3. Everybody, how are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning to me. Good morning to you. Good morning, everybody. How are you? Sekarang kita nyanyi ya. Pakai tangannya jarinya. 1 little, 2 little, 3 little pencil, 4 little, 5 little, 6 little pencil, 7 little, 8 little, 9 little pencil, 10 little pencil. Gambar sama mana yang dari maju? Dua. Dulu ya. Mas Latif. Kelompok 3 sudah. Sini ya, sini kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Ini ya, siap. 1, 2, 3. 1 little, 2 little pencil, 4 little, 5 little, 6 little pencil, 7 little, 8 little, 9 little pencil, 10 little pencil. Yang menang. Berapa kira-kira? Sampai berapa? Tidak kan di situ. Nomor 2, Free. Nomor 2, free yang dicetak. Free yang dicetak. Ya, dicetak ini. Nomor 3, kita belajar apa? Belajar apa, Nana? Ya, belajar itu belajar apa? Ada angka berapa saja tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang guru beri tugas kalian di rumah. Kalian membuat tugas yang menunjukkan kalau kalian itu sudah paham angka 1 sampai 10. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya terserah kalian. Kalau kalian suka menyanyi, nanti minta bantuan ayah atau ibu, kamu menyanyi loh. Guru itu pengen juga. Misalnya, ini Mas Latif suka menggambar, boleh nanti Mas Latif menggambar angka. Nanti ada kacamatannya, ada sepatunya, itu boleh. Yang suka cerita, misalnya Mas Fendi suka cerita, I have one. Misalnya itu cerita, boleh menggunakan cerita. Jadi tugasnya terserah kalian. Boleh menggambar, yang suka menggambar, yang suka menyanyi boleh menyanyi, yang suka bercerita boleh cerita. Yang penting cerita dan nyanyi gambarnya itu tentang apa? Tentang apa? Gambarnya boleh nyanyi, boleh gambar, boleh cerita tentang angka. Angka berapa?
Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Jumpa lagi ya Bu Isma dengan saya. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan juga observasi. Nah, sekarang kita kegiatan yang terakhir yaitu pasca observasi. Setelah melakukan kita sebelum melakukan praktek pembelajaran, kita kan sudah bercakap-cakap ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin ngobrol sebentar dengan Bu Isma itu tentang kegiatan observasi kemarin yang Bu Isma lakukan. Yang pertama, Bu Isma ingin mendapatkan apa dari obrolan kita hari ini? Setelah kegiatan observasi, lalu observasi kemarin saya bisa mendapatkan tentang dalil dari berpikir tentang praktik mengajar saya dari kegiatan observasi itu kemarin. Mungkin ada beberapa hal atau pengembangan yang saya rencanakan tapi mungkin menurut itu belum tercapai atau belum maksimal. Baiklah Bu Isma. Karena kadang refleksi diri itu belum maksimal ya. Menurut saya sudah, tapi ternyata kalau menurut pengamatan orang lain ternyata belum maksimal. Oke, Bu Isma. Nah, bagaimana perasaan Bu Isma setelah kemarin melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang Bu Isma rancang dulu? Bagaimana perasaan Bu Isma? Perasaannya sangat senang ya Bu, karena saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid yang dimana menurut saya itu kan kelas 1 masih berada pada tahap operasional konkret ya Bu. Jadi mereka pun masih kesulitan untuk berpikir abstrak, tahapnya masih berpikir konkret. Saya juga berusaha menyelami apa yang mereka pembelajaran apa yang mereka sekali kan melalui gambar, menggunakan angka, permainan, dialog dan bernyanyi. Ya memang betul, kalau untuk anak kelas 1 memang itu abstrak itu belum bisa ya Bu, menggunakan. Saya berusaha menyelami dunia mereka. Oh gitu, bagus. Berusaha menjadi seperti mereka. Iya. Nah, kemarin ketika tahap praobservasi, Bu Isma kan merencanakan perbaikan. Untuk mengembangkan diri Bu Isma seperti itu. Apakah kemarin Bu Isma sudah melakukan rencana perbaikan itu sudah tercapai apa belum? Menurut saya sudah ya Bu. Kemarin kan rencana saya itu menggunakan beberapa media, gambar, kartu, lalu menggambar, kegiatan bernyanyi itu kan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran agar di akhir lebih senang. Dan saya lihat sepertinya mereka itu lebih termotivasi dalam pembelajaran, lebih semangat. Karena kan kadang kalau anak masuk kan melihat kita membawa apa gitu, anak-anak sudah itu bawa apa ya, mau penasaran juga, mematik penasaran mereka. Nah, apakah tujuan pembelajaran karena ada 3 ya Bu, itu sudah tercapai semuanya Bu Isma? Kemarin kan menyebutkan angka tujuan pembelajarannya ya Bu, menyebutkan angka 1 sampai 10 dari bahasa Inggris yang benar, menyebutkan jumlah benda milik mereka dalam bahasa Inggris, menggunakan kata media dalam percakapan. Kalau saya lihat dari hasil penilaian itu dan pengalaman saya selama pembelajaran, sepertinya sudah tercapai beberapa banyak anak yang sudah bisa berhitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris, bisa menyebutkan jumlah benda-benda mereka dalam bahasa Inggris dan berdialog dengan kata media. Terima kasih Bu Isma. Untuk praktek pembelajaran kemarin, menurut Bu Isma, apakah sudah baik yang sudah dilaksanakan dan bagaimana perlu untuk ditingkatkan? Sudah berjalan baik atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baik menurut saya anak-anak itu lebih termotivasi ya. Kalau yang perbaikan ke depan mungkin menggunakan media pembelajaran yang lebih banyak lagi. Kemarin kan saya hanya menggunakan kartu angka, terus menggunakan benda-benda yang dimiliki oleh anak-anak. Mungkin kedepannya untuk pembelajaran yang sama bisa menggunakan benda yang lebih banyak lagi. Nanti saya akan cari alat peraga ya di sekolah yang ada yang bisa saya bawa ke kelas untuk pembelajaran angka. Berarti Membawa lebih banyak lagi. Bervariatif seperti itu ya Bu. Ya, bagus Bu. Nah, lalu dari rencana-rencana pengembangan
Bu Isma yang tadi bicarakan, kira-kira mau dimulai kapan Bu? Atau kapan membutuhkan waktu untuk mencapai pengembangan tersebut ya? Saya pinginnya secepatnya ya Bu. Minggu depan kan sudah ada perjalanan lagi dari aku Kamis itu. Rencananya saya akan mulai membawa lebih banyak media lagi terhadap secepatnya minggu depan. Membuat persiapan seperti ini ya Bu. Nanti saya akan mencari olahraga yang sesuai yang bisa digunakan untuk belajar bimbingan. Ada sesuai dengan temanya juga ya Bu. Ya baik Bu Isma. Setelah pelaksanaan praktik mengajar yang sebelumnya kan Bu Isma melakukan pembelajaran dengan berbagai memenuhi kebutuhan siswa ya, yang sesuai dengan minatnya atau juga disebut dengan pembelajaran diferensiasi dan beberapa strategi yang sudah direncanakan. Siapakah yang bisa jadikan sumber inspirasi untuk dapat memberikan motivasi dan dukungan? Dari akan sejarah dari buku dari kelas melayani terus bapak kepala sekolah dan murid-murid semuanya. Itu ya, selain dari pihak stakeholder mungkin ada dari inspirasi yang dari lain dari internet, dari Google, dari YouTube, mencari video-video pembelajaran yang menggunakan ada materi angka yang menginspirasi ya, mencari referensi lain. Setelah melalui tahap observasi dan sekarang pasca observasi, ada nggak yang masih mengganjal atau pas memikir sesuatu yang ingin diungkapkan gitu dengan setelah melalui rangkaian tahapan dari pra sampai observasi sampai sekarang kita bikin lagi. Yang mungkin perlu meningkatkan kompetensi lagi, mencari metode dan media yang lebih menarik lagi. Bagus. Secara umum sih yang dalam Bu Isma ketika praktek pembelajaran itu sudah bagus. Ada sedikit ketika untuk menangani ini, kalau anak kelas 1 itu terlalu aktif, nah itu bisa dilatih lagi untuk menanganinya anak supaya lebih bisa. Terima kasih banyak Bu Isma, semoga apa yang kita lakukan hari ini, percakapan hari ini bisa memberikan manfaat kedepannya untuk menjadi lebih baik. Apa yang diharapkan dari Bu Isma ini juga bisa tercapai. Jangan lelah untuk semangat untuk belajar dan selalu melakukan perbaikan. Terima kasih Bu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.